Di sebuah desa terpencil yang dikepung oleh kabut abadi bernama Desa Sendang Arum, terdapat sebuah kepercayaan kuno yang disebut dengan Silih Asih. Setiap 10 tahun sekali, warga desa harus memberikan persembahan berupa barang paling berharga milik mereka ke dalam sebuah sumur tua di tengah hutan demi kemakmuran desa. Tokoh utama kita, Pak Karta, adalah orang terkaya sekaligus yang paling kikir di desa itu. Baginya, kemakmuran bukanlah hasil dari berkah alam, melainkan hasil dari kelicikan dan tumpukan keping emas di bawah tempat tidurnya. Malam pembalasan malam itu, bulan tampak merah, seperti mata yang sedang mengawasi dari langit. Warga desa berbondong-bondong membawa ternak terbaik mereka, perhiasan warisan, hingga hasil panen paling melimpah untuk dibuang ke sumur tua. Pak Karta datang dengan tangan hampa, kecuali sebuah kantong kecil berisi batu kali yang dibungkus kain sutra, sebuah tipuan untuk mengelabui mata penduduk desa. "Apa yang kau persembahkan, Karta?" tanya sesepuh desa dengan suara parau. "Harta yang paling murni," jawab Karta berbohong, sembari melempar kantong batu itu ke dalam kegelapan sumur yang dalam. Sesaat setelah kantong itu menyentuh dasar, suara tawa yang bukan milik manusia menggema dari kedalaman bumi. Tanah bergetar, dan air sumur yang biasanya tenang mulai meluap perlahan. Namun yang keluar bukanlah air, melainkan lumpur hitam pekat berbau busuk. Teror yang mengikuti sepulangnya dari sumur, Pak Karta merasa ada yang salah. Rumahnya yang megah terasa sangat dingin. Setiap kali dia melangkah, terdengar suara langkah kaki tambahan di belakangnya. Namun, setiap kali dia menoleh, hanya ada bayangan hitam yang memanjang di dinding. Puncaknya terjadi saat tengah malam. Pak Karta terbangun karena mendengar suara gemerincing koin dari bawah tempat tidurnya. Dengan rakus, dia merangkak ke bawah untuk memastikan emasnya aman. Namun, alangkah terkejutnya dia saat menyentuh tumpukan emas itu. Koin-koin itu berubah menjadi jari-jari manusia yang dingin dan kaku. Ia berteriak, mundur dengan gemetar. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka sendiri. Di sana berdiri sesosok makhluk tanpa wajah, tubuhnya terbungkus kain sutra yang sama dengan yang ia gunakan untuk membungkus batu kali tadi. Makhluk itu memegang kantong kecil milik Karta. "Kau memberikan batu saat mereka memberikan hati. Maka, aku akan mengambil apa yang sebenarnya paling berharga bagimu, yang selama ini kau sembunyikan bahkan dari dirimu sendiri." Pelajaran yang terlambat makhluk itu tidak mengambil emas Pak Karta. Ia mulai menarik ingatan Karta. Satu demi satu, kenangan tentang wajah ibunya, tawa istrinya yang telah tiada, dan rasa hangat saat ia masih menjadi pemuda jujur, ditarik keluar dalam bentuk cahaya redup dari telinga Karta. Karta mencoba melawan, namun tubuhnya kaku. Ia menyadari bahwa selama ini ia mengira harta adalah segalanya, padahal harta hanya pelarian dari rasa kesepian. Saat semua ingatan indahnya habis, yang tersisa di dalam kepala Karta hanyalah angka, perhitungan untung rugi, dan kegelapan pagi harinya, warga menemukan Pak Karta duduk di depan rumahnya. Ia masih hidup, tapi matanya kosong. Di sekelilingnya berserakan emas murni yang sangat banyak, namun Karta tidak menyentuhnya sama sekali. Ia bahkan tidak tahu apa itu emas. Ia telah kehilangan kemampuan untuk merasa, mencintai, dan mengingat siapa dirinya. Intisari moral kisah ini mengingatkan kita pada sebuah kebenaran pahit. Ketulusan tidak bisa dipalsukan. Alam semesta, atau kekuatan di baliknya, tidak bisa ditipu dengan formalitas lahiriah jika hati penuh dengan busuk. Harta sejati adalah kemanusiaan. Saat kita hanya mengejar materi dan mengabaikan nilai-nilai moral, kita sebenarnya sedang mengikis jiwa kita sendiri sampai tidak ada yang tersisa selain raga yang kosong. Pesan utama, kekayaan yang diperoleh dengan ketamakan dan penipuan pada akhirnya akan menjadi penjara yang paling menyeramkan, karena ia akan merampas kemampuan manusia untuk menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya.